Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para peserta didik yang sekalian dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan mari kita lanjutkan ya, masuk pada terusan atau kelanjutan dari materi tentang kejujuran ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi manusia yang jujur. Barang siapa yang jujur, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan ya, berkah dalam hidupnya, insya Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang ayat ya terkait dengan kejujuran ya. Yang pekan lalu kita telah memberikan contoh kejujuran ya pada Nabi kita Muhammad SAW hingga beliau dikenal orang-orang sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya karena luar biasa kejujuran beliau. Kita masuk pada ayat surah At-Taubah ya, ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takwalah engkau kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq. Maksudnya bagaimana? Ya. Ayat di atas ya merupakan perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya. Hendaknya bersama dengan orang yang jujur. Maka selain kita di lingkungan orang yang jujur, kita juga akan ikut ya bagaimana bisa menjadi orang yang jujur, ya kan? Semua aktivitas kehidupan kita ya, baik itu ibadah langsung ya, seperti sholat, puasa dan seterusnya itu, ataupun ghairu mahdoh itu, ataupun ghairu mahdoh itu dilakukan dengan jujur, adil, ikhlas untuk Allah. Maka insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat akan didapat ya. Nah, kita masuk ke hadis ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah di antara kamu berlaku jujur. Hendaklah kamu, bukan di antara ya. Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu kepada kebenaran dan kebenaran akan menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur ya, sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan akan menuntunmu pada kejahatan, sedangkan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seorang senantiasa berlaku dusta, selalu dusta juga, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, oleh karena itu marilah kita jujur ya, untuk berusaha dengan sekuat tenaga menjadi orang yang jujur. Orang jujur ini akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur juga akan disenangi oleh orang lain. Sebagai seorang pedagang yang jujur, maka dia akan disenangi oleh para konsumen. Ya. Orang atau pejabat yang jujur, dia akan disenangi oleh rakyat. Ya. Jujur meskipun dalam canda, ini contoh ya kejujuran Rasulullah SAW ya. Meskipun dalam bercanda, beliau juga jujur. Contohnya ya, seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada Nabi untuk dinaikkan kendaraan. Aku akan naikkan kamu pada anak unta. Ya, laki-laki itu heran seraya berkata, wahai Rasulullah, apa yang berbuat dengan anak unta? Kata Rasulullah SAW, tidakkah unta itu juga melahirkan anak unta? Ya, maksudnya anak unta ini adalah unta dewasa, tetapi kan juga tetap anak unta. Ya, itu canda, tapi jujurnya ya jujur itu tidak bohong. Bercandanya tidak bohong, tetap dengan yang jujur, ya. Ya. Contoh lagi ya.
Seorang nenek-nenek datang pada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah agar masuk ke Allah memasukkan aku ke dalam surga." Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya wanita tua tidak akan masuk ke dalam surga." Maka perempuan tua itu berpaling dan menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, "Beritahu," ya menyuruh orang lain gitu kan, para sahabatnya, "beritahu ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua." Artinya, ya, kata Allah SWT, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Jadi di surga tidak ada orang tua, yang ada adalah gadis-gadis perawan. Artinya orang yang masuk surga tidak dalam bentuk wajah tua, dia akan seperti gadis-gadis perawan, ya kan? Ya, jadi candaan Rasulullah SAW adalah tetap jujur, ya kan? Nah, masuk ke menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun, ya. Itu minta izin dengan orang tua atau guru kalau di sekolah, ya kan? Yang kedua adalah tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua, ya. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua. Kelima, tidak memberi atau minta jawaban kepada teman ketika ulangan. Seandainya itu memang ada aturannya seperti itu, ya, kecuali diskusi kelompok. Mengatakan dengan sejujurnya alasan, misalkan terlambat ataupun tidak hadir dan seterusnya, ya. Mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman. Memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut, ya, dan seterusnya, ya. Inilah menerapkan bagaimana perilaku mulia, sikap jujur. Baik, ya, silahkan tengok sedikit. Ya, silahkan, ini video bagaimana seseorang harus sikap jujur, ya, mempunyai sikap yang jujur. Kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lo lama nunggu ya. Iya, maksud Bapak mengumpulkan kalian di sini karena kalian terpilih sebagai calon ketua OSIS tahun ajaran ini. Dalam penyeleksian ini, Bapak akan berikan benih untuk kalian tanam. Dalam waktu 1 bulan, dari hasil tanaman ini, saya akan tentukan siapa yang pantas mendapatkan jabatan tersebut. Loh, kok boleh sih. Ayo, tanaman lu gimana? Tanaman gue sih udah segini. Wih, gile. Jago juga lu nanamnya. Kalau lu? Gue sih baru 1,5 meter. Oh. Kalau Isin gimana? Gak tahu ya.
Assalamualaikum. Ini adalah benih yang sudah saya berikan kepada kalian 1 bulan yang lalu. Dan perlu kalian ketahui, benih ini sudah saya rebus. Jadi tidak akan mungkin tumbuh sama sekali. Ya, perhatikan tadi kata gurunya ya. Padahal benih tersebut tidak akan tumbuh karena sudah direbus. Ya, tapi mereka cari cara akal untuk agar keinginannya terpenuhi, terkabulkan, sehingga dengan mengakali dan dia tidak jujur. Nah, demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.